Dari sekian banyak cerita, mana yang benar-benar nyata? Selamat datang di kisah terbesar yang pernah diceritakan. Sebuah kisah tentang dirimu. Dalam dunia biologi molekuler, kita adalah produk dari 3,8 miliar tahun. Eksperimen kimia tanpa henti. Bayangkan, kita dimulai dari satu sel tunggal, di ventilasi laut dalam yang sangat panas. Secara genetik, tubuhmu adalah sebuah perpustakaan kuno. Kita membawa sisa-sisa virus purba dan jejak bakteri di dalam sel kita. Kita adalah materi organik yang akhirnya belajar cara bernapas. Namun, mari kita lihat dari sisi yang berbeda. Dalam kitab suci, manusia tidak dimulai sebagai kecelakaan kimia. Kita dimulai dengan desain, sebuah rancangan agung. Tanah yang dibentuk langsung oleh tangan Sang Pencipta. Dan ini yang menarik. Sains modern justru mengonfirmasi hal ini. Tubuh manusia ternyata mengandung 25 elemen yang semuanya ditemukan di dalam tanah. Oksigen, karbon, hidrogen, dan nitrogen. Sains mengatakan, kita adalah star stuff. Karbon di tulangmu berasal dari ledakan bintang miliaran tahun lalu. Agama mengatakan, kita adalah spirit bone. Tanah hanyalah wadahnya, tapi nafas hidup adalah esensinya. Di titik nol ini, sains dan agama akhirnya setuju. Manusia adalah jembatan antara yang paling rendah, yaitu debu, dan yang paling tinggi, yaitu kesadaran. Segmen 2, Kejatuhan dan Adaptasi. Hampir semua tradisi besar memiliki konsep tentang kehilangan surga. Dalam Islam dan Kristen, ada kisah Adam dan Hawa yang turun dari Eden ke bumi. Dalam Hindu, ada transisi dari Satya Yuga atau zaman kebenaran ke zaman-zaman berikutnya yang jauh lebih berat. Secara biologis, ini adalah momen paleoantropologi yang nyata. Sekitar 6-7 juta tahun lalu, perubahan iklim di Afrika mengubah hutan rimbun menjadi padang rumput yang gersang. Leluhur kita terusir dari kenyamanan pohon-pohon penuh buah ke daratan luas yang penuh dengan predator. Bayangkan berjalan tegak atau bipedalisme. Secara fisik ini sangat melelahkan. Namun secara simbolis, berdiri tegak adalah posisi berdoa. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang membebaskan tangannya dari tanah untuk bisa menunjuk ke arah langit. Agama menyebut dunia sebagai tempat bersusah payah. Dan biologi mencatat manusia adalah satu-satunya primata dengan sistem pendingin kulit paling efisien. Keringat memungkinkan kita berburu jarak jauh di bawah terik matahari. Sebuah bentuk kerja keras biologis demi bertahan hidup. Bahkan soal pakaian. Biologi melihatnya sebagai proteksi suhu, tapi agama melihatnya lebih dalam. Inilah awal dari kesadaran moral. Rasa malu atau haya. Segmen 3, Revolusi Kognitif. Sekitar 70.000 tahun lalu, terjadi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan teori seleksi alam biasa. Volume otak manusia melesat tajam. Manusia tiba-tiba bisa melakukan hal yang mustahil bagi hewan lain. Kita mulai berimajinasi. Biologi menyebutnya mutasi genetik yang memungkinkan bahasa kompleks. Kita bisa bergosip, merencanakan masa depan, dan menciptakan mitos. Namun bagi agama, inilah saat akal diberikan sepenuhnya. Dalam ajaran Konghucu ini adalah harmoni antara langit dan manusia. Manusia mulai menyadari bahwa dia memiliki kewajiban moral. Dalam pandangan Buddha, inilah munculnya pikiran yang menyadari. Kita mulai mempertanyakan penderitaan dan mencari jalan keluar. Lihatlah fakta ini. Kita mulai menguburkan orang mati dengan bunga dan perhiasan. Kenapa? Karena secara biologis kita tahu tubuh akan hancur, tapi secara spiritual kita yakin ada sesuatu yang berlanjut. Kuburan purba adalah bukti pertama bahwa manusia tidak percaya pada kematian total. Segmen 4, Peradaban dan Hukum Langit. 10.000 tahun lalu, manusia berhenti berpindah-pindah. Kita mulai membangun kota. Namun, kumpulan ribuan orang asing di satu tempat adalah resep bencana, wabah penyakit, dan kekacauan sosial. Disinilah agama hadir sebagai fondasi peradaban. Tanpa konsep dosa atau karma, manusia mungkin hanya akan bertindak demi egois biologisnya sendiri. Agama memaksa manusia untuk menjadi altruis. Berbuat baik pada orang lain yang bahkan bukan keluarganya. Lihatlah arsitektur kita. Kita membangun bangunan megah. Bukan untuk tempat tinggal, tapi untuk Tuhan. Piramida, zigurat, dan candi
adalah upaya biologis manusia untuk membuat jejak permanen di dunia yang fana ini. Sains mengatakan kita bekerja sama untuk bertahan hidup. Agama mengatakan kita bekerja sama karena kita adalah satu keluarga. Bani Adam, atau Vasudhaiva Kutumbakam. Hasilnya tetap sama, peradaban yang besar. Hari ini, kita berada di ambang revolusi baru. Kita bisa mengedit kode kehidupan melalui CRISPR. Kita mencoba menjadi Tuhan atas biologi kita sendiri. Namun, lihatlah kesimpulan ini. Secara biologis, kita adalah mesin karbon yang terus diperbarui. Namun secara agama, kita adalah pengelana yang rindu untuk pulang. Ilmu biologi memberi kita lensa untuk melihat betapa rumitnya mekanisme tubuh kita. Sementara agama memberi kita cahaya untuk melihat kemana tubuh ini harus melangkah. Sejarah peradaban adalah bukti bahwa manusia tidak pernah puas hanya menjadi hewan yang sukses. Kita ingin menjadi makhluk yang bermakna. Kita adalah debu bintang yang memiliki ruh. Kita adalah makhluk biologis yang memimpikan keabadian. Sains menjelaskan cara dan agama menjelaskan makna. Pertanyaan penutup. Setelah menelusuri perjalanan luar biasa ini dari sel purba hingga pencarian ruh, menurutmu, apakah kemajuan teknologi saat ini justru makin mendekatkan kita pada hakikat spiritual kita? Atau malah menjauhkan kita dari akar tanah kita sendiri?